Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pesantren, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara serentak di seluruh pondok pesantren yang ada di Lombok Barat Senin siang. Petugas gabungan TNI Polri menggelar pemantauan dan pengawasan ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan hotel yang ada di sekitar kota Mataram Senin malam. Masuknya musim penghujan dan fenomena merebaknya virus COVID-19 mendatangkan keuntungan para pembuat jamu tradisional berbahan rempah alam bernama jamu serbat yang belakangan ramai diburu warga masyarakat. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram hari ini. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pesantren, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara serentak di seluruh pondok pesantren yang ada di Lombok Barat Senin siang. Kegiatan tersebut merupakan upaya sterilisasi sekaligus memberikan rasa aman kepada para santri dan para pengelola agar bisa beraktivitas dengan nyaman dalam lingkungan pondok. Langkah sterilisasi memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menyasar sejumlah lokasi pelayanan publik dan juga lembaga pendidikan. Senin siang, penyemprotan cairan desinfektan dilakukan petugas gabungan tim penanganan COVID-19 Lombok Barat di seluruh yayasan pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Proses sterilisasi sendiri dilakukan petugas gabungan dengan menyasar sejumlah titik vital mulai dari tempat ibadah, ruang sekolah hingga kamar pemondokan para santri sebagai langkah antisipatif mengurangi resiko penyebaran COVID-19 yang marak saat ini. Selain sebagai upaya sterilisasi kawasan pondok pesantren, upaya tersebut dilakukan untuk memberi rasa aman bagi para santri dan pengelola dalam menjalankan kegiatan belajar luar kelas di musim liburan saat ini. Kemarin waktu kita BIMTEK diarahkan kepada pondok pesantren Nurul Hakim, kemudian pondok pesantren Islam ini Yusuf Pusaka, kemudian pondok pesantren Selaparan NW. Nah, setelah itu kita bagi tugas di antara tiga tugas ini. Langkah penyemprotan desinfektan tersebut diapresiasi positif pengelola pondok pesantren sebagai langkah bersama untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 di lingkungan mereka. Ini sementara ketetapan yang kami berikan kepada para wali santri agar hari Ahad, di mana hari kunjungan itu dibatasi, termasuk juga layanan yang berkaitan dengan umpamanya jajanan yang tadinya bisa masuk agak bebas. Sebagai upaya proaktif dalam menyikapi kebijakan pemerintah, pihak pesantren sendiri saat ini telah mengeluarkan kebijakan libur sekolah bagi para santri selama 2 pekan, pembatasan kunjungan orang tua wali, serta melakukan pembatasan aktivitas lintas santri keluar pondok untuk sementara waktu. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Mengantisipasi ramainya pelayanan dalam rangka mengurangi resiko penyebaran COVID-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara waktu menerapkan sistem pelayanan kependudukan berbasis online kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif di masa penetapan masa siaga darurat penyebaran virus COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah. Sebagai upaya mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk sementara waktu tidak melayani pembuatan administrasi kependudukan secara langsung di kantor pelayanan seperti sebelumnya. Sebagaimana keputusan Pemda secara bersama, pihak Dukcapil saat ini meniadakan pelayanan reguler antar loket dan diganti dengan pengurusan data kependudukan dengan sistem online. Bagi warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan, mereka tinggal menghubungi petugas registrasi melalui nomor layanan milik Dukcapil untuk selanjutnya dipandu oleh petugas. Sementara bagi warga yang sudah melakukan perekaman dan pencetakan KTP sebelumnya, mereka tidak perlu mengambil KTP ke kantor, melainkan akan dikirimkan oleh pihak dinas ke rumah masing-masing melalui kantor pos. Langkah tersebut dilakukan petugas guna meminimalisir adanya keramaian yang berpotensi menjadi penyebab penularan virus COVID-19 di masa siaga darurat pencegahan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah daerah hingga 2 pekan mendatang.
kita melayani yang urgent, seperti misalnya yang masyarakat yang mau mengurus BPJS. Terus masyarakat adik-adik yang mau melanjutkan sekolah legalisir. Bagi yang aktenya tidak online kan, kalau yang lain kan sudah TTE. Sebagai langkah antisipasi bersama untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19, pihak Dukcapil sendiri mengimbau warga masyarakat yang ingin melakukan perekaman KTP atau mengurus administrasi kependudukan agar ditunda terlebih dahulu hingga suasana normal kembali. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Kebijakan pembekuan visa oleh pemerintah Arab Saudi membuat pihak penyelenggara haji di daerah belum memberikan kepastian tentang rencana pemberangkatan calon jemaah haji di wilayahnya. Pihak Pemda sendiri menyatakan saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait sistem pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Merebaknya wabah COVID-19 yang berdampak pada penutupan penerbitan visa di Arab Saudi saat ini menyebabkan kepastian pemberangkatan jemaah haji pada tahun ini masih menunggu kebijakan pemerintah. Di Kabupaten Lombok Tengah misalnya, ratusan jemaah haji yang pada tahun ini bersiap berangkat ke Tanah Suci harus bersabar dan menanti regulasi yang akan ditetapkan oleh panitia penyelenggara haji, yakni pihak Departemen Agama. Pada tahun ini, total jumlah jemaah calon haji asal Lombok Tengah yang siap berangkat ke Tanah Suci mencapai 776 orang dan seluruhnya telah menyelesaikan pembayaran biaya haji dan rencananya akan diberangkatkan secara bertahap dimulai pada tanggal 25 Juni mendatang. Terkait kepastian pelaksanaan ibadah haji, saat ini Pemda masih menanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Berikut regulasi pemerintah pusat terkait sistem pelaksanaan ibadah haji 2020. Baik umroh maupun haji. Nah, jadi kita masa menunggu ini, ya, apakah tahun ini berangkat atau tidak, kita menunggu dari pihak Saudi. Yang penting dari kita, SOP kita sesuai dengan yang sudah ditentukan tetap kita jalankan. Meski mengakui seluruh proses tahapan pelaksanaan ibadah haji telah terjadwal dan siap dilaksanakan, namun pihak penyelenggara sendiri meminta para jemaah untuk bersabar dan berdoa agar pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini bisa berjalan sesuai jadwal dan tidak terkendala apapun. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Guna mengurangi resiko dan dampak penularan virus COVID-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan, pihak Lapas Kelas 2A Mataram mulai pekan ini melakukan sterilisasi dengan menutup jam kunjung bagi warga binaan untuk sementara waktu. Langkah tersebut dinilai positif sebagai upaya sterilisasi kawasan lapas serta menjaga kenyamanan warga binaan di masa siaga risiko penularan virus COVID-19 yang ditetapkan pemerintah saat ini. Langkah antisipasi resiko penyebaran virus COVID-19 terus dilakukan semua pihak termasuk lembaga pemasyarakatan dengan melakukan sejumlah langkah preventif untuk menjaga kenyamanan bersama. Seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Mataram yang sejak pekan ini melakukan upaya sterilisasi salah satunya dengan meniadakan jam kunjung bagi warga binaan selama 2 pekan mendatang. Sebagai gantinya, pihak lapas menyiapkan fasilitas kunjungan online berupa komputer untuk melakukan video call untuk digunakan para warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarganya selama penutupan berlaku. Selain sebagai upaya sterilisasi, hal tersebut dilakukan pihak lapas untuk menjamin kenyamanan warga binaan dari resiko penularan COVID-19 yang merebak saat ini. Nah, adapun kenapa kita melakukan seperti itu? Memang di samping ada petunjuk dari atasan, perlu kita pahami bersama bahwa di lapas ini susah untuk mereka tidak berkumpul itu kan susah. Langkah preventif yang dilakukan petugas mendapat sambutan positif dari warga binaan yang bertujuan melindungi kesehatan warga binaan dan juga para petugas dari resiko penularan COVID-19. Oh gitu. Oh gitu. Sehat tapi di sana keluarga Pak ya? Gimana Pak tanggapan Bapak tentang pelayanan video call ini Pak? Woi, sangat membantunya, terima kasih. Lapas ini kok. Sebagai langkah antisipasi dan proteksi menyeluruh terhadap keselamatan para penghuni lapas, langkah proteksi berupa penutupan jam kunjung tersebut akan berlaku efektif mulai awal pekan ini hingga tanggal 4 April mendatang.
Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Hulara Matia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pesantren, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara serentak di seluruh pondok pesantren yang ada di Lombok Barat Senin siang. Petugas gabungan TNI Polri menggelar pemantauan dan pengawasan ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan hotel yang ada di sekitar Kota Mataram Senin malam. Masuknya musim penghujan dan fenomena merebaknya virus COVID-19 mendatangkan keuntungan para pembuat jamu tradisional berbahan rempah alam bernama jamu serbat yang belakangan ramai diburu warga masyarakat. Petugas gabungan TNI Polri menggelar pemantauan dan pengawasan ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan hotel yang ada di sekitar Kota Mataram Senin malam. Selain sebagai upaya menjaga kondusivitas, upaya tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait perkembangan penyebaran virus COVID-19 saat ini. Langkah pemantauan kondusivitas daerah dilakukan tim gabungan TNI Polri dengan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam dan juga penginapan di Kota Mataram Senin malam. Operasi tak kurang beranggotakan 50 orang petugas menyisir seluruh tempat hiburan untuk memantau aktivitas pengunjung sekaligus mensosialisasikan sejumlah kebijakan pemerintah daerah terkait himbauan mengurangi keramaian pada masa siaga darurat penyebaran risiko COVID-19 saat ini. Dalam kesempatan tersebut, petugas juga mengajak semua pengelola tempat hiburan untuk mematuhi regulasi yang ada, serta para pengunjung untuk mematuhi himbauan tidak berkumpul di keramaian sebagai langkah proteksi risiko penularan COVID-19 yang saat ini tengah terjadi. Langkah tersebut juga sebagai giat untuk memantau peredaran barang terlarang berupa narkotika dan sejenisnya yang selama ini pemberantasannya gencar dilakukan petugas di tempat hiburan malam. Kegiatan hari ini adalah merupakan operasi rutin yang kita tingkatkan di mana gabungan kegiatan antara rekan-rekan dari TNI dan kepolisian. Yang kita sasar adalah tempat-tempat hiburan malam, tempat karaoke, yang lain. Terkait dengan kegiatan ini adalah kegiatan juga menjelang bulan suci Ramadan. Kami melakukan kegiatan operasi rutin yang ditingkatkan. Juga himbauan-himbauan yang kita lakukan terkait dengan surat edaran gubernur atau wali kota agar di tempat-tempat umum juga untuk sementara untuk tidak dikunjungi atau didatangi. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengeluarkan surat edaran tentang tempat hiburan malam yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di kabupaten melalui surat edaran nomor 800-Dispar-1-2020 per tanggal 22 Maret 2020 yang berisi himbauan menutup seluruh aktivitas tempat hiburan malam untuk sementara waktu. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Baik itu puskesmas, posyandu, atau... Dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian melakukan sosialisasi ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan menyusul beredarnya informasi tidak benar tentang rencana penutupan pasar tradisional oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan melalui media sosial. Langkah menjaga kenyamanan warga masyarakat terus dilakukan pemerintah daerah bersama aparat kepolisian, menyikapi beredarnya isu tidak benar, salah satunya dengan melakukan sosialisasi di sejumlah pasar tradisional. Di Kecamatan Kediri misalnya, pihak camat dan juga aparat kepolisian melakukan upaya sosialisasi langsung dengan menyapa warga dan juga para pedagang yang ada di pasar untuk menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengajak warga masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk mengurangi resiko penularan COVID-19, petugas juga melakukan sosialisasi tentang tata cara menghindar dari resiko dengan menjaga pola hidup bersih serta menjaga vitalitas tubuh agar tetap sehat.
Dalam kesempatan tersebut, petugas juga menjelaskan pemerintah tidak akan menutup pasar seperti berita yang beredar, namun akan melakukan penyemprotan desinfektan yang akan dilakukan petugas secara berkala sebagai upaya mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Langkah kita dalam menghadapi virus corona ini antara lain dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di kecamatan, baik Muspika, Forkopimcam, Kades, Kadus, Babinsa, kemudian Babin Kamtibmas untuk mensosialisasikan terkait dengan bahaya virus corona ini. Terkait dengan beberapa oknum-oknum yang memberikan berita-berita hoax, pasti mereka juga memiliki tujuan tersendiri, ya, baik itu baik ataupun negatif, ya pasti ada tujuan tertentu. Ya untuk itu kita antisipasi bersama. Selain menyampaikan sejumlah informasi terkait langkah antisipatif mengurangi resiko penyebaran COVID-19, dalam kesempatan tersebut, pihak camat dan petugas juga memantau ketersediaan stok bahan pokok dan stabilitas harga pangan yang tersedia di pasaran saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Pasca dibuka pekan ini, Media Center COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur telah menerima puluhan aduan warga masyarakat berisi informasi dan juga konsultasi khusus tentang penanganan dan antisipasi corona di wilayahnya. Selain menerima aduan secara online dan via telepon, petugas Media Center juga ditugaskan untuk terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman tentang COVID-19 agar bisa dimengerti masyarakat. Meski baru dimulai awal pekan ini, posko pengaduan Media Center COVID-19 Kabupaten Lombok Timur hingga Selasa hari ini terdata telah menerima sebanyak 23 aduan dari warga masyarakat berupa konsultasi mengenai kasus wabah COVID-19. Selain meminta perkembangan jumlah data pasien, petugas juga sebagian besar mendapati konfirmasi terkait pola penanganan dan langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini. Di sisi lain, warga masyarakat juga memberikan informasi tentang perkembangan kesehatan warga di wilayahnya yang diminta untuk diatensi oleh pihak dinas kesehatan setempat. Selain menerima layanan online via telepon dan chat media sosial, petugas Media Center juga bertugas turun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga masyarakat tentang COVID-19 agar bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Ya, beberapa dari mereka menanyakan ya terkait dengan seperti apa COVID itu, terutama untuk bagaimana pencegahannya. Itu yang memang kami mencoba mengedukasi ke masyarakat seperti apa untuk pencegahan yang untuk COVID-19 ini. Untuk menjaga kenyamanan bersama, pihak Media Center berharap warga masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan mereka sebagai sumber informasi resmi di Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan informasi warga tentang COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Timur, Mutadun, Tim Liputan, melaporkan. Merebaknya virus COVID-19 yang terjadi di sejumlah negara mulai berdampak pada menurunnya omset toko kerajinan atau art shop penopang pariwisata yang ada di sejumlah kawasan pasar seni di Kota Mataram. Dalam situasi saat ini, para pengrajin berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah yang tepat agar pelaku UMKM seperti mereka bisa bergairah di tengah lesunya ekonomi mereka. Kebijakan pemerintah melakukan sterilisasi kawasan wisata dan membatasi aktivitas wisatawan di Pulau Lombok mulai berdampak pada para pengrajin dan pemilik art shop kerajinan yang biasa bergantung dari sektor pariwisata di NTB. Salah satunya seperti para pengrajin dan pemilik art shop yang ada di wilayah Sayang-Sayang, Kota Mataram, yang terpantau mulai sepi pembeli sejak beberapa pekan terakhir. Menurut sejumlah pengelola, sepinya pengunjung untuk membeli oleh-oleh mulai dirasakan menurun sejak terjadinya gempa tahun 2018 lalu, dan kini semakin berdampak pasca mewabahnya corona di sejumlah negara. Selain sepi pembeli, para pemilik art shop juga mengeluhkan menurunnya omset mereka karena jarangnya wisatawan yang datang untuk berbelanja oleh-oleh, yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang. Saat ini para pengelola dan pengrajin mengaku hanya bisa mengandalkan omset dari para konsumen lokal yang biasa membeli hasil kerajinan mereka untuk kebutuhan di dalam daerah. Nah, tentu kalau dulu paling kita target ya. Kan ada aja nampak di sini itu ya. Pokoknya ada sebenarnya, tapi tidak kata saya terlalu ramai seperti dulu itu ya. Dulu full di sini jam mobil ya masuk ya.
Selain berharap fenomena coronavirus segera berlalu, para pengelola berharap pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat di sektor pariwisata agar geliat ekonomi para UMKM sebagai penopang pariwisata di NTB bisa menggeliat kembali nantinya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Guna mengantisipasi resiko penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pesantren, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penyemprotan cairan desinfektan secara serentak di seluruh pondok pesantren yang ada di Lombok Barat Senin siang. Petugas gabungan TNI Polri menggelar pemantauan dan pengawasan ke sejumlah lokasi tempat hiburan malam dan hotel yang ada di sekitar Kota Mataram Senin malam. Masuknya musim penghujan dan fenomena merebaknya virus COVID-19 mendatangkan keuntungan para pembuat jamu tradisional berbahan rempah alam bernama jamu serbat yang belakangan ramai diburu warga masyarakat. Pasca ditutupnya jalur penyeberangan sementara antar daerah dari Bali menuju kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai berdampak pada para pengelola jasa kapal cepat yang biasa mengangkut wisatawan. Sejak aktivitas lalu lintas ditutup pemerintah daerah, para pengelola mengaku merugi puluhan juta rupiah karena kehilangan penumpang. Pemandangan berbeda terlihat di pelabuhan penyeberangan lalu lintas Bangsal Pemenang yang biasanya ramai dengan aktivitas kapal pengantar wisatawan, kini terlihat relatif lebih sepi dari biasanya. Suasana lengang tersebut mulai terpantau pasca penetapan status siaga darurat bencana non-alam oleh pemerintah daerah yang berimbas pada pembatasan akses masuk wisatawan ke kawasan Gili dan penutupan jalur lalu lintas kapal cepat Bali menuju Gili yang diberlakukan saat ini. Selain mengaku sepi penumpang, akibat penutupan tersebut, para pengelola jasa kapal cepat lintas provinsi mengaku kini tidak bisa menjual jasa mereka untuk sementara waktu dengan kerugian puluhan juta rupiah. Selain berharap kasus COVID-19 cepat berlalu, para pengelola berharap aktivitas penyeberangan wisatawan dari Bali menuju Gili kembali dibuka pemerintah, sehingga bisa menopang kembali ekonomi mereka. Dari penutupan segi ekonomi kita sudah di peredaran uang saja di Gili Trawangan aja sampai 1 triliun satu harinya, karena apalagi ditambah 14 hari dikalikan saja sudah itu berapa kerugian di materi di Tiga Gili ini. Kita sudah bingung sudah, makanya untuk setoran apa kita udah sehari itu perputarannya 1 T. Iya, 1 T perputaran 1 T di Tiga Gili. Satu hari kali 14 hari sudah berapa? Iya. Meski tidak menutup total kawasan wisata Gili, namun sebagai langkah siaga resiko penularan COVID-19, pemerintah daerah mengatur lalu lintas wisatawan harus melalui pemantauan tim kesehatan di Pelabuhan Bangsal dan diangkut menggunakan public boat menuju kawasan Gili Matra. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonaji, Tim Liputan melaporkan. Masuknya musim penghujan dan fenomena merebaknya virus COVID-19 mendatangkan keuntungan para pembuat jamu tradisional berbahan rempah alam bernama jamu serbat yang belakangan ramai diburu warga masyarakat. Selain diyakini berkhasiat menghangatkan tubuh, jamu berbahan rempah tersebut juga diyakini bisa meningkatkan vitalitas dan ketahanan tubuh menghadapi penyakit. Masuknya musim penghujan dan merebaknya kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia membawa berkah para pembuat jamu tradisional atau minuman tradisional daerah termasuk di Pulau Lombok. Di Kabupaten Lombok Barat, masuknya musim penghujan dan merebaknya kasus COVID-19 mendatangkan berkah tersendiri bagi para pembuat ramuan jamu lokal bernama jamu serbat yang merupakan minuman tradisional masyarakat suku Sasak. Terbuat dari bahan utama jahe merah, gula aren, kayu manis, serai, kapulaga, cengkeh, dan bahan rempah tradisional lainnya yang diracik dengan teknik tertentu, saat ini jamu serbat buatan para perajin jamu lokal banyak diburu oleh warga. Selain karena nikmat menjadi hidangan penghangat tubuh di tengah musim pancaroba saat ini, perpaduan rempah alami yang diracik dalam minuman diyakini bisa meningkatkan vitalitas dan ketahanan tubuh dalam menghadapi penyakit termasuk virus. Praktis, sejak memasuki musim penghujan saat ini, omset pembuat jamu serbat meningkat pesat dan mencapai 90% dengan omset jutaan rupiah dari hari normal pada hari biasanya.
sebelumnya enggak seramai ini yang minat gitu. Tapi kalau sekarang ini saya sampai kewalahan dengan bahan baku juga karena sangat banyak yang dibutuhkan. Permintaan ini sangat banyak. Bahkan dari pagi sampai malam itu ada aja yang nyari ya. Gitu. Ada yang lagi pesan. Pesan, oh, Poyan sering bawa gini. Pokoknya ada serbat jahe itu ini. Beli itu ya kalau ada pasti saya bilang. Memang ada khasiatnya gimana Pak? Memang untuk imun tubuh itu gimana rasanya Pak? Kalau saya sih merasakannya gimana? Merasa hangat saja. Untuk satu kotak jamu serbat berisi 6 saset, biasanya dijual dengan harga cukup terjangkau, yaitu Rp15.000, dan bisa menjadi referensi untuk meningkatkan vitalitas tubuh Anda memasuki musim penghujan dan cocok menjadi oleh-oleh bagi keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan, melaporkan. Kita beli langsung di sana. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri. Sebuah kawasan di Kota Mataram bernama Kota Tua Ampenan menyimpan cerita sejarah majunya kota pelabuhan Pulau Lombok sebagai pusat perniagaan pada masa lalu. Selain sebagai pusat perdagangan masa lalu, Kota Tua Ampenan juga menyimpan cerita tentang akulturasi 3 suku bangsa yang kini tetap hidup berdampingan secara rukun dan toleran dan pastinya Indonesia punya. Kota Tua Ampenan terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Disebut-sebut menjadi kota pelabuhan pertama yang telah ada sejak zaman Belanda di kawasan Indonesia Timur dan dijadikan sebagai salah satu jalur niaga kolonial para pedagang asing hingga para saudagar asal luar daerah sejak tahun 1800 silam. Jika Anda berkunjung di wilayah ini, Anda akan sejenak bernostalgia dengan peninggalan rumah toko dan bangunan tua tempo dulu bergaya arsitektur seni Belanda campuran Tionghoa era tahun 1920-an yang kini banyak difungsikan sebagai tempat usaha dan berdagang para warga setempat. Jika Anda ingin merasakan nuansa kota tua, Anda bisa memulainya dari Simpang 5 yang menghubungkan sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Saleh Sungkar, Jalan Yosudarso, Jalan Pabean, Jalan Niaga, dan Jalan Koperasi, yang seluruhnya masih didominasi oleh bangunan tua berarsitektur Eropa Belanda zaman dahulu. Wilayah Kota Tua Ampenan memiliki luas 3.000 meter persegi, dan secara geografis tepat berada di pinggir pantai barat Pulau Lombok yang dulunya konon merupakan pusat aktivitas perekonomian warga Nusa Tenggara Barat melalui jalur laut. Kata Ampenan sendiri berasal dari bahasa lokal suku Sasak Amben yang berarti tempat singgah. Karena konon dulunya kawasan ini dijadikan kawasan ekonomi pelabuhan oleh kolonial Belanda untuk menyaingi dominasi kerajaan di Bali saat itu dan dijadikan pusat pengiriman rempah-rempah keluar daerah. Kawasan pelabuhan itu sendiri saat ini dikembangkan sebagai kawasan destinasi liburan kota tua dengan menonjolkan kawasan tepi pantai sebagai kawasan utamanya yang diramaikan dengan aneka fasilitas bermain warga dan sajian kuliner khas tradisional yang siap memanjakan lidah Anda. Selain menyiratkan cerita kota tua sebagai pusat perdagangan, di kawasan ini juga tersimpan cerita tentang akulturasi budaya 3 suku bangsa yang didominasi oleh etnis Tionghoa, Arab, dan Melayu yang telah hidup rukun menjadi satu kesatuan yang bernuansa Indonesia punya. Ketiga etnis tersebut
telah hidup di kawasan ini sejak puluhan abad lalu dan hingga kini tetap hidup rukun dan toleran satu sama lain menjadi warga Kota Ampenan yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kota Madya Mataram saat ini. Untuk membedakannya, cukup dengan profesi yang mereka geluti. Kebanyakan etnis Melayu biasanya berdomisili di kawasan pinggir pantai dan berprofesi sebagai nelayan dan membuka rumah makan khas ikan segar hasil tangkapan. Sementara etnis Tionghoa umumnya berdagang elektronik dan keperluan rumah tangga. Dan etnis Arab biasanya berdagang barang khas Timur Tengah. Zaman Belanda, sebelum zaman Belanda sekarang. Ada berapa etnis? Banyak sekali. Ada semua di sini. Tionghoa ada juga. Kota satu sudah di sini. Tidak ada tidak ada pisah. Ya, orang kayaknya enak tinggal di Ampenan ini karena itu kenyamanan. Saya lahir di sini tahun 47 saya lahir di sini. Sampai sekarang. Ya. Di kandang aja. Tidak ada selama ini nyaman yang paling. Oh ya, Kota Ampenan. Sebenarnya di Kota Ampenan ini baik, Pak. Kalau menurut saya selama saya ada di sini, saya baik saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun kita berbeda. Berbeda karena toleransi. Meski belum dikelola maksimal oleh pemerintah daerah setempat, kawasan Kota Tua Ampenan ini kedepannya mulai dijadikan sebagai ikon kawasan Kota Tua Nusa Tenggara Barat seiring dengan keputusan pemerintah pada tahun 2013 lalu yang menetapkan kawasan ini termasuk dalam kategori 43 kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menyaksikan ragam arsitektur masa lalu atau keramahan warganya, kawasan Kota Tua Ampenan bisa menjadi alternatif liburan yang dekat, murah, dan terjangkau bersama keluarga. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan. Berwisata menikmati keindahan di tempat keramaian mungkin sudah biasa. Di Kabupaten Sumbawa, sebuah pulau tak berpenghuni bernama Pulau Kenawa menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi wisatawan untuk berlibur. Selain eksotis dengan bukit savana dengan panorama pantai berpasir putih yang menawan, kawasan ini juga kerap menjadi lokasi warga untuk bersantai bersama keluarga. Bagaimana keindahannya? Berikut kita simak hanya di Indonesia Punya. Inilah Pulau Kenawa, salah satu gili terindah dari gugusan Gili Balu, Pulau 8 yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang belakangan mulai menjadi destinasi baru warga masyarakat dan wisatawan di kawasan ini untuk berlibur. Kenawa sendiri konon merupakan sebutan warga setempat karena di pulau ini dulunya banyak dipenuhi oleh tumbuhan perdu dengan bunga berwarna merah yang tumbuh di sepanjang tepian gili yang dinamakan warga Sumbawa dengan sebutan bunga Kenawa. Pulau ini terletak tidak jauh dari pelabuhan kapal laut Pototano Sumbawa yang bisa dicapai dari pelabuhan dengan menyewa perahu nelayan bermuatan 10 orang dengan biaya sewa Rp250.000 per satu perahu bolak-balik dan menempuh perjalanan sekitar 25 menit melewati teluk menuju pulau tak berpenghuni ini. Pulau Kenawa merupakan pulau terdekat dari Pulau Sumbawa dibanding 7 pulau gili lainnya, yakni Pulau Paserang, Pulau Namo, Pulau Kalong, Pulau Batu Besar, Pulau Batu Kecil, Pulau Kambing, Pulau Pasir, dan Pulau Ular. Meski harus menempuh perjalanan menggunakan kapal peri sekitar 1 jam dari Pulau Lombok menuju Pototano Sumbawa, serta harus menaiki kapal kayu menuju Pulau Kenawa, namun semuanya akan terbayar saat Anda menginjakan kaki di pulau eksotis ini. Selain hamparan rumput savana dengan paduan perbukitan yang indah, di kawasan ini Anda bisa menikmati sensasi gugusan pantai sepanjang gili dengan hamparan pasir putih yang cocok untuk sekedar bersantai. Tak hanya itu,
Anda juga bisa menikmati aneka permainan seperti banana boat, berenang atau bermain snorkeling, menikmati keindahan terumbu karang, dan panorama keindahan bawah laut yang masih natural dan tentunya Indonesia punya. Bagi Anda para traveler yang suka menikmati suasana alami, kawasan ini juga sangat cocok untuk tempat camping sambil berburu foto sunrise dari puncak Bukit Kenawa dan juga menikmati sensasi bermalam di pulau kecil yang dikelilingi pantai eksotis. Kalau bukit yang lain itu rumputnya beda sama yang di sini. Bagus untuk view foto ya? Iya, bagus ya. Sama teman-teman ini? Iya, sama teman. Memang sengaja khusus ke sini atau gimana? Iya, emang sengaja. Pulang kerja langsung ke sini. Kayak 6 kali nggak pernah bosan. Iya, di samping laut langsung ada bukitnya, langsung rumputnya ini indah banget. Soalnya di tempat lain itu nggak ada rumput yang kayak gini selain di sini. Cocok untuk destinasi ya? Iya, cocok banget. Sementara melihat animo masyarakat dan wisatawan yang mulai ramai mendatangi kawasan ini, pihak Pemda Kabupaten Sumbawa Barat sendiri mulai melakukan penataan kawasan agar ke depan kawasan ini bisa menjadi salah satu destinasi baru yang bisa menjadi andalan untuk dikunjungi para wisatawan setelah Pulau Lombok. Itulah kenapa kita sekaligus menyerahkan itu untuk satu pengelolaan manajemen supaya manajemen yang saat itu kan tidak tumpang tindih. Karena ini kan ya bagaimana supaya ini semua pengelolaan ini bisa ramah lingkungan gitu kan. Nah, jadi untuk connectivity karena ini satu tentu dia sudah akan dipikirkan dan ini semua master plan-nya itu sudah jadi. Master plan untuk pengawasan Gili Balu ini sudah jadi semua. Nah, tinggal nanti tapak desain tapaknya itu masing-masing per pulau. Jika Anda hobi berwisata dan suka mengeksplor destinasi baru, kawasan Gili Balu berikut eksotisme Pulau Kenawa di Kabupaten Sumbawa Barat ini sangat cocok menjadi alternatif liburan Anda bersama rekan dan keluarga. Saksikan keindahan destinasi berikutnya ya, hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.